Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damarata Sarofa, NIM 20104111108. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi biaya pencegahan dari mata kuliah Manajemen Mutu. Di sini saya dan kelompok saya mengambil dari UMKM KH Batik Andongsari yang berada di Desa Ambulu. Pertama-tama saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait apa itu definisi dari biaya pencegahan. Biaya pencegahan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya cacat dalam produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan demikian, semakin besar biaya pencegahan yang dikeluarkan, maka jumlah produk cacat yang dihasilkan akan berkurang dan biaya kegagalan semakin kecil. Hasil dari analisis kami yaitu dalam bisnisnya KH Batik Andongsari menerapkan biaya pencegahan berupa biaya kualitas SDM, yang mana pada awal berdiri usahanya hanya memberikan biaya upah minimum terhadap para pekerja yang belum mengalami pelatihan dan mempunyai pengalaman dengan memetakan pembayaran sesuai pekerjaannya. Mulai dari harga 15.000 untuk upah para pekerjanya. Dengan berjalannya waktu, sumber daya manusia yang ada pada KH Batik Andongsari mengalami kemajuan akibat banyaknya pengalaman yang diperoleh dari workshop, pelatihan, motivasi kerja, bahkan dari pemerintah. Dengan hal tersebut menjadikan biaya kualitas semakin meningkat dengan diiringi kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Yang awalnya upah sumber daya manusia hanya Rp15.000, sekarang bisa mencapai Rp20.000 bahkan sampai Rp25.000 untuk setiap pekerjanya, sesuai dengan bagian apa yang mereka kerjakan. Sekian presentasi dari saya tentang analisis biaya pencegahan yang ada pada KH Batik Andongsari. Untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akasia Nabila Saluca, NIM 20104111109 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya deteksi dari hasil kerja survei kami. Pertama-tama, saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait apa itu definisi dari biaya deteksi. Biaya deteksi merupakan biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan bahwa produk, proses, dan aktivitas lain di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Dalam bisnisnya, KH Batik Andongsari selalu memperhatikan akan kualitas dari bahan baku yang mereka beli dari para produsennya, sehingga mereka menerapkan biaya pemeriksaan terhadap bahan baku yang masih dalam proses ataupun yang sudah jadi untuk memastikan akan kualitas terbaik yang diharapkan, mulai dari biaya beli bahan baku sampai dengan biaya pengiriman dan biaya pengembalian bahan baku apabila mengalami suatu kecacatan produksi. Dikarenakan bahan baku yang mereka peroleh berasal dari Yogyakarta dengan nominal per 10 kg yaitu Rp40.000, sehingga diperlakukan akan biaya pendeteksian secara khusus untuk menjamin pengiriman dengan sesuai harapan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Saharani, NIM 20104111106. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya kegagalan internal pada KH Batik Andongsari. Pertama-tama, saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait apa itu definisi dari biaya kegagalan internal. Biaya kegagalan internal merupakan biaya yang harus dikeluarkan karena perusahaan telah menghasilkan produk yang cacat, tetapi cacat tersebut telah diketahui sebelum produk tersebut sampai pada pelanggan. Dalam bisnisnya, KH Batik Andongsari pernah mengalami adanya kegagalan internal, khususnya pada proses produksi. Kegagalan tersebut dikarenakan kesalahan-kesalahan dari segi desain, segi produksi, dan lain-lain. Untuk penanggulangi dari adanya kegagalan produksi, maka diadakan pembaruan produk yang gagal menjadi produk baru yang mempunyai harga jual yang tinggi. Namun, dalam reproduksi produk baru tersebut,
Tentunya ada biaya tambahan untuk itu semua sebesar biaya produksi di awal. Tetapi semua itu bukan hal yang besar apabila produk yang dihasilkan memiliki daya jual yang tinggi. Namun, untuk memproduksi produk tersebut tidak bisa secara massal dikarenakan hanya produk gagal yang dapat dijadikan produk kreatif baru yang menjanjikan. Sekian dari saya. Nunwal kalam mas turun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifatur Rahman, NIM 20104111007. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa biaya kegagalan eksternal pada UMKM KH Batik Andong Sari. Pertama-tama, saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait definisi dari biaya kegagalan eksternal. Jadi biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang terjadi jika barang dan jasa gagal atau tidak sesuai dengan standar atau memuaskan pelanggan setelah produk dan jasa tersebut sampai di tangan pelanggan. Contohnya seperti biaya penarikan produk, kerugian penjualan, return, garansi, ketidakpuasan pelanggan, hilangnya pangsa pasar, dan lain sebagainya. Hasil analisa yang saya peroleh dari survei UMKM KH Batik Andong Sari mengenai biaya kegagalan eksternal yaitu terjadinya pengembalian barang atau return oleh konsumen, seperti yang pernah dialami oleh pemilik KH Batik Andong Sari. Pemilik rumah produksi tersebut pernah mendapatkan pengembalian barang oleh konsumen. Pengembalian barang tersebut dikarenakan konsumen merasa barang yang dia terima tidak sesuai dengan keinginannya, seperti komplain warna yang tidak cocok dengan keinginan konsumen, serta cacat kain batik yang konsumen terima. Hal ini terjadi karena proses planning sampai proses controlling yang belum maksimal pada saat itu. Akan tetapi, rumah produksi KH Batik Andong Sari dapat mengatasi permasalahannya dengan memberikan garansi atau jaminan untuk setiap pembelian produk sebagai bentuk perlindungan konsumen. Garansi yang diberikan kepada konsumen yaitu pengembalian uang 100% jika barang yang telah dibeli memiliki kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Jadi, hal yang dilakukan oleh rumah produksi KH Batik Andong Sari untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas suatu produk dan pelayanannya selain memberikan garansi yaitu dengan cara yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan konsumen sesuai perkembangan zaman seperti membuat motif-motif terbaru dan pemilihan warna batik yang disukai oleh semua kalangan. Yang kedua yaitu menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen. Yang ketiga yaitu quality control untuk semua produk sebelum diterima oleh konsumen dengan cara menghindari menjual produk yang dinilai tidak sesuai standar. Sehingga dengan cara tersebut rumah produksi KH Batik Andong Sari dapat menaikkan pangsa pasarnya hingga bertahan sampai saat ini. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya adalah Septia Ningrum, NIM 20104111104. Gap 2. Tidak memiliki standar pelayanan. Dalam bisnis KH Batik Andong Sari pernah tidak memiliki standar pelayanan. Hal tersebut terjadi pada awal perintisan dari usaha bisnisnya. Namun, semenjak banyaknya pelatihan dari pemerintah dan komunitas batik daerah menjadikan KH Batik Andong Sari memiliki standar pelayanan yang baik pada saat ini, seperti memberikan jaminan kualitas produk dan peningkatan kepercayaan pelanggan dengan memberikan keramahan serta empati terhadap pelanggan, merespon dengan secepat mungkin akan permasalahan yang dihadapi konsumen, dan selalu meminta masukan kepada konsumen akan kualitas yang kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dudi Prasetyono, NIM 2010411. Di sini saya akan menjelaskan tentang gap 3, yaitu tidak memberikan pelayanan sesuai standar. Dalam bisnisnya, KH Batik Andong Sari pernah tidak memberikan pelayanan sesuai standar dikarenakan masih adanya karyawan baru yang belum terampil dalam melakukan proses membatik, serta mesin untuk produksi yang masih sedikit. Hal itu yang menjadikan pelayanan tidak sesuai standar pemesanan produk. Menurut kami,
Jika masih ada pelayanan yang tidak sesuai standar, harus lebih menambah terhadap pengarahan atau memberi bimbingan lebih kepada karyawan yang masih belum bisa bekerja secara optimal, serta memenuhi pembaruan mesin agar hasil dapat sesuai dengan standar pelayanan mutu yang ada. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danar Rova Sunarto, NIM 201041120. Yang terakhir adalah gap 5, perbedaan persepsi dengan harapan konsumen. Dalam bisnisnya, KH Batik Andong Sari pernah mengalami perbedaan persepsi dengan harapan konsumen. Hal ini terjadi karena permintaan konsumen yang terlalu sulit untuk dipenuhi. Semisalkan konsumen meminta motif yang sesuai dengan contoh yang ada di gambar ataupun internet. Kesulitan tersebut dikarenakan detail yang pasti berbeda antara gambar dan kenyataannya. Menurut pendapat kami, setelah melakukan survei, pemilik usaha batik ini seharusnya lebih detail dalam berkomunikasi dengan customer saat pre-order. Jika memang tidak bisa untuk memproduksi sesuai dengan contoh yang diberikan atau harapan pelanggan, seharusnya terlebih dahulu mengatakan jika memang tidak bisa sama dengan contoh yang diberikan agar tidak ada komplain dan retur dari konsumen.